Oke teman-teman, kemarin ada teman-teman yang bertanya di Jogja Anggur pakai rootstock apa, seperti itu ya. Jadi banyak pertanyaan seperti itu. Kita akan lihat dulu untuk buah-buahnya di sini. Nih, itu buahnya itu. Nah di Jogja Anggur di sini, ini kita pakai rootstock lokal aja. Ini yang di sini nih pakai rootstock Isabella. Yang di sini pakai rootstock Red Master ya. Jadi kita jarang memakai rootstock impor karena masih simpang siur juga tentang rootstock impor itu, tentang keberhasilan dan membawa buahnya seperti apa masih simpang siur. Jadi kita kebanyakan memakai rootstock lokal. Kita akan lihat dulu buah-buahnya yang pakai rootstock lokal ya. Nah di sini ada pohon yang lain juga, ini Andre 53. Ini pakai rootstocknya Isabella aja ya teman-teman. Ini pakai rootstocknya Isabella aja. Dan ini pembuahan ketiga, ini sangat produktif. Jadi kemarin sempat cuma istirahat nggak sampai 2 minggu langsung pangkas lagi. Ini udah bawa buah banyak lagi. Jadi setiap ruas tersiernya dia bawa buah semua ya. Itu yang di belakang situ juga kita shoot dari pohon yang di belakangnya ya. Nah ini di balik pohonnya ya. Ini setiap ruas dari tersiernya pasti bawa buah ini. Walaupun bentangannya tidak panjang, tapi semua bawa buah. Nah kita akan coba lihat lagi pohon anggur yang memakai rootstock lokal ya. Seperti apa daya tahannya atau produktivitasnya, bertahan sampai berapa lama. Jadi itu pertanyaan yang sering muncul pada teman-teman penggiat anggur. Kita akan shoot untuk rootstock lokal yang mampu bertahan lama. Nah di sini ya teman-teman, pohon anggur yang memakai rootstock lokal. Ini buahnya ada ratusan dompol ini. Ini bisa dilihat dari situ, 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 situ. Ini juga. Jadi buahnya banyak banget teman-teman. Ini ya buahnya mulus-mulus. Nah ini kita lihat pohonnya ya. Nah ini pohonnya kita dulu pakai rootstock Isabella lokal ya teman-teman. Isabella lokal aja, ini perakarannya udah seperti itu. Nah rootstock ini tanaman ini saya tanam sekitar 2016 awal, jadi udah hampir 8 tahun ya. Udah hampir 8 tahun dan dia udah berbuah lebih dari 25 kali mungkin. Udah sampai nggak terhitung. Karena dia ketika dipangkas dia bawa buah terus. Jadi produktivitasnya walaupun rootstock lokal dia sangat produktivitas sekali. Sangat produktivitas sekali. Jadi sebelum ada rootstock impor pun kita tetap menanam seperti ini, dia tetap produktivitasnya tinggi. Jadi mungkin kalau rootstock impor malah belum tentu ya bisa seproduktivitas ini, karena memang belum teruji juga. Nah ini di pohon yang lain ya teman-teman, ini juga udah umur hampir 8 tahun, jadi sama dengan pohon yang sebelumnya. Ini juga pakai rootstock lokal. Jadi sebetulnya bukan rootstock lokal sih, rootstock yang sudah endemik di Indonesia ya. Jadi dulu Isabella dan Red Master itu juga varian dari impor yang dibawa penjajah Indonesia dulu ketika dikebunkan di Indonesia, tapi mungkin karena udah puluhan tahun udah endemik di Indonesia, jadi anggapannya rootstock lokal ya. Kita sebut aja rootstock lokal biar mudah penyebutannya ya. Ini buahnya ya, banyak banget ini. Ini juga kita tanam sekitar hampir 8 tahun lalu. Ini ya buahnya ya, bisa kelihatan ya.
Kita tanam hampir 8 tahun lalu. Jadi sampai detik ini pun dia produktivitasnya sangat bagus sekali ya. Ini produktivitasnya, jadi masih satu pohon tetap berbuah sangat banyak sekali. Walaupun kita memakai ini rootstocknya yang dipakai Red Master ini. Jadi perbandingannya kita akan lihat ya. Saya juga tanam juga pakai rootstock yang impor, pakai kober di pohon yang lain. Jadi pakai kober di pohon yang lain. Kita akan lihat perbandingannya setelah video ini. Nah ini teman-teman, ini yang pakai rootstock impor ya. Ini juga varian Jupiter sama yang depan tadi. Ini pakai rootstock kober, tapi buahnya malah tidak terlalu bagus ya. Jadi buahnya malah mungkin over end. Jadi rootstock impor penyerapannya terlalu tinggi nitrogennya untuk varian jenis kober. Jadi cocoknya dia di tempat sangat kering ya mungkin ya. Jadi dia malah berbuahnya nggak banyak. Dan rasanya teman-teman kalau dibandingkan jenis Jupiter, kalau kita tanam varian rootstock Isabella dan dengan rootstock kober, rasanya lebih enak yang pakai Isabella rootstocknya karena rasa foxy dia keluar. Kalau ini dia terlalu lembek. Kalau pakai rootstock kober ini mungkin terlalu banyak dari kandungan penyerapan nitrogennya. Jadi ini pohonnya padahal masih belum ada 2 tahun umurnya nih. Jadi yang depan tadi, yang banyak tadi malah pakai rootstock Isabella aja. Nah untuk keluarnya daya buah juga rootstock lokal sebetulnya juga sangat bagus sekali. Ini seperti di tempat teman kita sebelumnya, di tempat Mas Diki ya. Ini pakai ini pohonnya yang fresh hampir 250 dompol dulu. Ini pohonnya, jadi dia pakai rootstocknya cuma Isabella aja, dia mampu keluar 250 dompol. Jadi daya keluar buahnya juga sangat luar biasa sekali. Ini juga di sini juga pakai rootstocknya bukan impor, tapi keluar buahnya juga banyak nih. Nah itu ya teman-teman. Jadi kita yang penting itu unsurnya adalah kalau menanam anggur itu media tanam. Jadi rootstock apapun kalau media tanamnya buruk juga pasti hasilnya juga sangat buruk. Jadi yang penting pengolahan lahan, media tanam, sehingga nanti perakaran yang mengkonsumsi dari unsur hara di tanah yang kita olah tadi dia akan termakan dengan bagus oleh pohonnya dan bisa berbuah dengan bagus. Jadi ini sharing aja dari kita. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang bingung bisa komen di kolom komentar. Jadi kita diskusi aja. Ini pengalaman kita aja bahwa rootstock yang dibilang lokal itu mampu survive. Mampu survive-nya itu yang pertama dia berumur panjang, long life. Jadi hampir 8 tahun aja dia masih produktivitasnya sangat bagus sekali. Terbukti dengan video di depannya tadi. Terus daya untuk pengeluaran buahnya juga luar biasa sekali. Terbukti dengan video-video yang kita bikin. Jadi teman-teman nggak perlu ragu kalau mau tanam. Yang penting intinya pada media tanam ya. Kalau media tanamnya bagus, pasti anggur juga akan survive dan berbuah bagus juga. Ini pakai yang dibilang lokalan aja keluar buah banyak banget ini. Oh ya, untuk yang kebun baru kita juga akan memakai rootstock Isabella dan Red Master. Mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman rootstocknya yang dipakai apa. Jadi kita akan fokus pakai 2 rootstock itu, tapi kita akan bikin pengolahan medianya biar pohonnya bisa mengkonsumsi media tanam dan unsur hara dengan bagus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini pengalaman kita tanam. Untuk rootstock impor juga mungkin bagus, hanya untuk penanamannya kita membutuhkan riset yang cocok ditanam apa. Karena kalau kita asal tanam semacam kober 5BB gitu ya,
kita tanam di tempat yang subur, pasti pohonnya nanti akan jadi vigor banget, jadi tumbuh kembangnya cepat sekali, tapi dia over end. Nanti ketika mengeluarkan buah akan susah karena kandungan nitrogennya terlalu tinggi, dan kalaupun mengeluarkan buah mungkin rasanya tidak terlalu enak karena kandungan nitrogennya yang terlalu tinggi tersebut. Jadi seperti itu. Untuk skala kebun pun kita tetap berani menggunakan rootstock anggur yang dibilang lokal, dan karena udah terbukti survive dan bisa berbuah dengan bagus, daya tahannya juga mengeluarkan buah bagus dan berumur panjang. Jadi itu sharing dari kebun kita. Tetap semangat menanam anggur. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.